Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ya fattahu ya alim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis, akhi fillah walillah, al-ustadz al-haj al-Fannasuha beserta keluarga besarnya. Begitu pula ayah mertua beliau Haji Njo Esos, dan juga sahabat saya yang tadi menyampaikan nasihatnya yang singkat, padat, luar biasa, Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad, yang kalau nggak dijorokin nggak mau megang mic, mesti dipaksa dulu beliau, padahal orang berilmu. Masya Allah. Bu, tadi yang Habib Haidar sampaikan bagus nggak Bu? Enak nggak Bu? Orangnya ganteng nggak Bu? Masya Allah. Tapi udah punya istri Bu. Beliau kalau nggak dipaksa nggak mau, kalau nggak dipaksa nggak mau ngomong, padahal ilmunya banyak. Begitu pula ada Habib Mubarak, Habib Saleh, Segaf, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengajian bulanan Majelis Al-Baha. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diqabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Tadi Habib Haidar nyinggung, ini bulan Rabiul Awal, kesempatan kita untuk lebih kenal lagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya malam hari ini nggak mau banyak bicara, saya cuma pengen ngajak semua yang di majelis ini sedikit aja kenalan dengan lautan keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ngasih syarat nih, sebelum saya lanjut saya mau syarat. Kalau syaratnya disetujui baru saya lanjut, kalau syaratnya nggak disetujui saya nggak mau lanjut. Apa syaratnya? Saya pengen setiap disebut nama Nabi Muhammad langsung semuanya Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang kompak, setiap supaya keluar dari kita dari majelis ini kita makin dikenal sama Rasulullah Nabi Muhammad. Pokoknya setiap dari awal sampai akhir saya ngaji, setiap disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya pengen yang kompak. Sholawat. Setuju? Insya dikit aja kita mau kenalan nama lautan keindahannya Rasulullah, dikit, setetes aja. Karena kalau kita kenalannya banyak, wah Anda bakal luput dari yang lain. Seperti Sayyidina Abu Abbas Al-Mursi dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu mengatakan, lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma a'adtu nafsi minal muslimin. Kata Abu Abbas Al-Mursi, gurunya Ibnu Athaillah Sakandari, itu mengatakan, andai kata sekejap saja aku lalai dari Rasulullah, maka aku merasa diriku bukan lagi orang Islam. Saking dirinya tenggelam setiap saat merasakan keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah,
Kalau kita kenal banyak, mungkin kita nggak akan tertarik untuk nengok yang lain. Kenapa sekarang masih banyak nih anak-anak perempuan yang mengidolakan K-pop Korea, opa-opa Korea? Kenapa sekarang masih banyak anak-anak muda yang mengidolakan artis ini, artis itu, orang-orang yang kadang-kadang dahinya gak pernah bersujud kepada Allah Ta'ala? Kenapa kita masih mengidolakan fulan dan alan? Karena kita gak kenal Rasulullah. Wallahi demi Allah, kalau kenal Rasulullah tuh gak nafsu nengok sama yang lain ya saudara, gak kepengenan nengok yang lain. Dikit aja, dikit kita bahas. Saya ambil dari kitab Al-Insanul Kamil, Muhammad Al-Insanul Kamil, karya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang namanya manusia itu kan punya garis keturunan. Manusia pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Semua manusia anak cucu Adam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di dalam hadisnya sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Itu riwayat yang ma'ruf. Tapi ada riwayat sebagian qiraat, di riwayat qiraat daripada Sab'ah, itu laqad ja'akum rasulum min anfasikum. Min anfasikum. Tapi ini jangan dipakai buat baca sholat. Dia sebagai riwayat bisa diterima, tapi nggak dianggap sebagai bacaan Quran, dianggap sebagai salah satu riwayat khabar athar, karena di luar riwayat qiraah asyrah. Tapi ada riwayat ini dikutip oleh Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki. Ada riwayat qiraah laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfasikum, dari golongan yang paling mulia di antara kalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana anfasukum nasaban wa sihran wa hasaban, laisa fi abai min ladun Adam sifah. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih mulia garis keturunan ke atasnya, ayah-ayahnya, kakek-kakeknya, melebihi kemuliaan garis kakek-kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu walam yaltaqiya ala sifahin qat. Kakek-kakeknya Nabi Muhammad tuh nggak ada satupun yang melalui jalur hubungan yang kotor, nggak ada satupun melalui jalur hubungan yang nggak halal. Rasulullah tuh berpindah dari sulbi yang suci ke sulbi yang suci, menuju rahim yang suci ke rahim yang suci, sampai di 12 Rabiul Awal tahun gajah lahirlah Habibana wa Maulana Muhammad. Makanya ada perdebatan di luar, katanya bapak ibu Nabi itu belum masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan dengan enaknya bapak ibu Nabi itu masuk neraka. Na'udzubillah min. Bu, di atas muka bumi ini, di atas muka bumi itu tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Kalau bicara kotanya, maka kota paling mulia Mekah. Setelah itu baru Madinah. Itu kalau bicara kota, sebagai satu paket satu kota. Tapi kalau bicara tempat secara spesifik, tempat secara khusus, itu tempat yang paling mulia di atas muka bumi adalah tanah yang di dalamnya ada jasad Rasulullah. Insyaallah mudah-mudahan semua jamaah Al-Baha bisa ziarah Rasulullah. Amin ya rabbal. Tanah menghimpit jasad mulianya Rasulullah. Ya khaira man dufinat fit turbi a'dhamuhu fataba min tibihinna al-ga'u wal akamu nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al-'afafu wa fihi al-jud wal karamu. Itu sampai-sampai ulama mengatakan wahai zat yang paling mulia yang dimakamkan di tempat yang termulia. Gara-gara kamu dimakamkan di tempat itu, maka tanah menjadi mulia, debu menjadi mulia, maka diriku pun rela menjadi tebusan untuk tanah yang di dalamnya dimakamkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tempat Bu, tanah nyimpen jasadnya Nabi. Itu jadi tanah paling mulia di atas muka bumi. Bagaimana dengan perutnya Aminah? Perut yang di dalamnya ada Nabi 9 tahun. Kau katakan perut itu masuk neraka? Kalau perut yang di dalamnya Nabi pernah 9 tahun di situ masuk neraka, maka perut mana yang bisa selamat dari neraka? Allahumma shalli ala Muhammad. Gak ada. Itu garis keturunan Nabi ke atas itu adalah garis keturunan yang paling mulia, saudara. La ilaha illallah. Makanya Nabi itu diutus di Arab. Ada orang yang kadang-kadang karena kurang ajar sentimen anti Arab, ya, cinta sama negeri kita sendiri bagus, harus, penting. Tapi jangan gara-gara cinta sama negeri terus kita benci Arab. Arab itu sukunya Rasulullah SAW. Kalau kita cinta sama Rasulullah, maka segala sesuatu yang berkaitan Rasulullah wajib kita cintai. Saya ngomong begini bukan karena saya keturunan Arab, bukan. Lah, kita cinta sama negeri kita, bagus atau tidak? Harus atau tidak? Harus. Tapi jangan cinta sama negeri kita terus benci Arab. Hati-hati. Ini sukunya Rasulullah. Kamu kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, kamu harus cinta. Bukan karena Arabnya, tapi karena di dalam suku Arab itu ada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang karena sentimen anti Arab, Pak Bu ngomong apa? Rasulullah itu diutus di Arab, ya. Itu Rasulullah diutus di Arab karena Arab adalah bangsa yang paling bejat. Karena Arab bangsa yang paling bejat, kaum jahiliyah, makanya Nabi diutus di Arab. Itu ngomongnya penuh dendam, saudara. Saudara, ya memang kita nggak pungkiri. Sebelum Nabi diutus di Arab ada kebejatan. Di situ ada jahiliyah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, sebagian daripada anak perempuan, bukan semuanya. Kalau semuanya anak perempuan di Arab itu dikubur di masa jahiliyah, terus ibunya para sahabat siapa? Buktinya sahabat jumlahnya banyak. Kalau semua perempuan dikubur, nggak ada dong sahabat, ibunya siapa? Kalau bukan perempuan. Terus sahabiyah banyak, buktinya sahabat-sahabat yang perempuan, istri-istrinya para sahabat buktinya banyak. Berarti apakah semua perempuan di Arab dikubur hidup-hidup masih kecil? Enggak, ada memang sebagian, dan itu biadab, jahat. Dan ada beberapa kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya kita nggak memungkiri di masa jahiliyah itu ada kebiadaban. Tapi juga di masa itu kebiadaban ada di berbagai belahan dunia. Oh ini panjang nih kalau kita mau bahas. Kalau nggak salah di Persia atau di Rom itu ada manusia diadu sama manusia sampai salah satunya mati. Di sebagian bangsa yang lain itu seorang bapak nikahin anaknya perempuannya, ketimbang anak perempuan yang udah digedein nikah sama orang lain, mendingan dinikahin sama bapaknya sendiri. Saya mau tanya tuh begitu biadab apa enggak tuh? Biadab. Oh kebiadaban di berbagai dunia ada. Tapi bukan bukan berarti Arab bangsa paling biadab. Enggak, kebiadaban di berbagai belahan dunia banyak tuh waktu. Nabi diutus itu di Arab bukan karena Arab itu bangsa paling biadab, bukan. Masa Nabi diutus gara-gara begitu? Tapi Nabi diutus di bangsa Arab. Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadisnya. Di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ikhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam. Thumma ikhtara bani Adam fakhtara minhumul Arab. Thumma ikhtarani minal Arab falam azal khiyaran min khiyar." Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Umar, sesungguhnya kata Rasulullah, Allah memilih makhluk-makhluknya. Di antara makhluk Allah nih ada jin, ada manusia, ada binatang, ada makhluk-makhluk yang lain, ada malaikat. Yang Allah pilih untuk mengemban tugas ini adalah manusia. Di antara manusia lagi kata Nabi, Allah pilih Al-Arab, bangsa Arab. Di antara bangsa Arab kata Nabi, Allah pilih aku, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, Inna Allah astafa Kinanah min walad Ismail. Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah milih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dari kabilah Bani Hashim aku yang dipilih, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, falam azal khiyaran min khiyar.
aku lahir dari bangsa pilihan, dari orang-orang pilihan, dari garis keturunan pilihan, maka tidak ada garis yang lebih mulia daripada garisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu Nabi diutus di Arab karena pilihan atau karena Arab bangsa biadab? Orang kompak, karena pilihan atau bangsa biadab? Yang menjelaskan itu siapa? Yang menjelaskan langsung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak? Dan alhamdulillah Allah pilih kita jadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita diakuin jadi umat Rasulullah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang pertama. Kalau bicara soal garis keturunan, nggak ada garis keturunan yang lebih mulia dari garis keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang kita bicara sedikit aja ketampanan Rasulullah. Gimana sih tampannya Rasulullah? Kekasih kita nih, idola kita nomor satu, tampannya itu bagaimana? Kalau kata Habib Haidar, ini bulan Maulid kesempatan kita buat kenalan sama Rasulullah. Tampannya bagaimana? Imam Busiri itu sampai mengatakan, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami maulaya salli منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allah, nikmat nggak Bu? Nyebutnya aja nikmat, apalagi ngebayanginnya. Itulah Rasulullah, nyebutnya aja nikmat saudara. Fahuwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu. Kata Imam Busiri, Rasulullah itu sempurna zahirnya dan batinnya. Maka ketika Allah ciptakan Nabi Muhammad sempurna itu, thumma astafahu habiban bari'un nasami, maka Allah pilih Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya udah mulai sepi nih begitu dengar nama Rasulullah. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Keindahan Rasulullah tuh nggak ada yang nyaingin. Munazzahun an syarikin, nggak ada yang nyaingin keindahan Rasulullah. Fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Maka kalau bicara soal permata, maka permata indahnya Rasulullah itu nggak dibagi-bagi kepada siapapun saudara. Utuh keindahan Rasulullah itu. Makanya Imam Qurtubi itu sampai mengatakan apa? Lam yadhhar lana tamamu husnihi li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama atagat a'yununa ru'yatuh. Atagat a'yununa ru'yatah. Kata Imam Al-Qurtubi, kita nggak pernah bisa melihat keindahan Rasulullah secara sempurna. Keindahan Rasulullah secara sempurna nggak pernah nampak bagi kita, kata Imam Qurtubi. Kenapa? Li'annahu law dhahara lana tamamu husni lama atagat a'yunun ru'yatah. Karena kalau betul-betul nampak keindahan Rasulullah secara sempurna, keluar semuanya, ini mata nggak akan mampu mandang. Saking indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu hakikat keindahan Nabi itu hanya Allah Ta'ala. Kalau Nabi tampil dengan kesempurnaan keindahannya, nampak keindahannya secara sempurna,
Itu manusia nggak ada yang bisa mandang Rasulullah, saking indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu para sahabat itu kalau nyifatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu mengatakan apa? Nih perhatiin baik-baik nih. Mudah-mudahan kita sekarang nih, saya kemarin nanya sama guru saya, Syekhuna wa Murabbina Abu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kita nanya, Abu ya, bagaimana caranya supaya bisa ngimpi Rasulullah? Apa jawaban beliau? Ishtaq ilaih thumma antadhir. Ishtaq ilaih thumma antadhir, kata beliau. Rindukan dia, kemudian tunggu dia akan datang. Rindukan dia, kemudian tunggu dia akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita nggak tahu Rasulullah, bagaimana kita mau merindu ya ikhwan? Guru saya ketika saya tanya bagaimana cara mimpi Rasulullah, kalau yang lain ngasih amalan ini amalan itu, beliau udah tahu jawaban itu, udah diketahui. Tapi jawabannya menarik, ishtaq ilaih thumma antadhir. Rindukan maka dia akan datang. Tunggu dia akan datang. Maka bagaimana kita mau rindu kalau nggak kenal Rasulullah? Kata sahabat, kana ahsanan nasi wajhan ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan adalah orang yang paling indah wajahnya. Saking indahnya wajah Rasulullah, seakan-akan matahari terbit di wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Abu Tufail, salah satu sahabat Nabi, itu ada orang yang nanya, ya Abu Tufail, sif lana Rasulullah. Wahai Abu Tufail, coba tolong sifati Rasulullah itu gimana sih? Faqala kana abyad malihal wajh idza surra fa kana wajhu mir'ah wa ka'anna al-badra yura fi wajhihi. Itu kata Abu Tufail, Rasulullah itu abyad, putih. Orang Rasulullah itu kulitnya putih. Malihal wajh, manis wajahnya Rasulullah, saudara. Idza surra fa kana wajhu mir'ah. Rasulullah tuh kalau udah senang, seakan-akan wajah Nabi itu seperti cermin, bercahaya, memancar cahaya. Wa ka'anna al-badra yura fi wajhihi. Rasulullah tuh kalau sudah senang, saking cemerlangnya wajah Rasulullah, seakan-akan rembulan itu ada pada wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jabir bin Samurah, ada seorang sahabat Rasulullah namanya Jabir bin Samurah. Itu ketika malam purnama, Bapak Ibu sekalian, malam purnama yang begitu indah, rembulan itu begitu indah, luar biasa. Itu kata Jabir bin Samurah, ketika malam purnama, faja'altu anzur ilaih wa ilal gamar. Aku pandangi purnama, terus aku lihat lagi wajah Nabi. Aku pandangi purnama, aku lihat lagi wajah Nabi. Aku pandangi purnama, aku lihat lagi wajah Nabi. Dibandingkan antara purnama dan Nabi, apa kata beliau? Falahu wa indi ahsan minal gamar. Sungguh indahnya pesona purnama tertutup dengan indahnya pesona Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rubai' binti Muawwidh, seorang sahabat perempuan, dia katakan, sifilana Rasulullah, wahai Rubai', coba sifati Rasulullah itu gimana sih? Rasulullah itu gimana? Kata Rubai', faqalat ya bunayya la ra'aitahu la ra'aita syamsa tali'ah. Wahai anakku, ya, kalau kamu pandang Rasulullah, maka saking bercahayanya Nabi, seakan-akan kamu sedang memandang matahari yang sedang terbit, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah enggak haramkan mata kita untuk mandang wajah yang mulia ini, saudara. Tapi yang perlu saya kasih catatan, ketampanan Nabi ini beda dengan ketampanan yang lain. Kalau ketampanan yang lain bisa bikin fitnah. Perempuan melihat ketampanan laki-laki, artis atau siapapun,
itu bisa terjadi fitnah. Bisa jadi ada syahwat-syahwat yang haram, bisa jadi ada bisikan-bisikan hati yang enggak baik. Ketampanan Nabi beda ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketampanannya Nabi Allah Yusuf. Itu Nabi Allah Yusuf saking tampannya, itu kalau diibaratkan, sebagian ulama menggambarkan antara Rasulullah dengan Nabi Yusuf tuh, kalau diibaratkan dengan bulat, ya, kalau diibaratkan dengan bulat, Bapak Ibu sekalian, ya, ketampanan Rasulullah SAW itu setengah dari seluruh ketampanan yang ada di dunia. Kalau ketampanan itu diibaratkan sebuah lingkaran, maka setengahnya itu adalah ketampanan Rasulullah. Seperempatnya ketampanan Nabi Yusuf. Sisa seperempatnya lagi itu ketampanan seluruh makhluk yang ada di dunia, dibagi-bagi seperempatnya, saudara. Itu bayangin bagaimana tampannya Rasulullah. Saya kadang nggak usah jauh-jauh dah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kalau lihat, coba lihat di internet foto, cari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Coba lihat Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ketik di Google Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu kalau kita lihat wajahnya Pak Bu, Allah, saya kadang-kadang mikir, cucunya aja begini, bagaimana kakeknya Nabi Muhammad? Makanya ketampanan Rasulullah itu dikatakan, kalau diibaratkan lingkaran, setengahnya tuh dari lingkaran itu ketampanan Rasulullah, seperempatnya ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, seperempatnya lagi itu sisa ketampanan yang Allah bagi-bagi kepada manusia yang ada di atas muka bumi, saudara. Saking tampannya Rasulullah. Tapi Nabi Allah Yusuf segitunya, ketampanan itu kadang-kadang masih membuat perempuan-perempuan tergoda fitnah. Sampai-sampai dikatakan wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim, diceritakan dalam Al-Qur'an. Itu ketika sahabat-sahabatnya Zulaikha itu ketika melihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam begitu datang, itu mereka nggak sadar sampai-sampai jari jemarinya dipotong-potong. Jadi Nabi Allah Yusuf ini di Al-Quran diceritakan, Nabi Allah Yusuf begitu masuk, sahabat-sahabatnya Zulaikha terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf, itu sampai-sampai para sahabat Zulaikha motong tangan, nggak sadar tangannya dipotong, yang tadinya memotong buah jadi motong tangan, karena saking indahnya Nabi Allah Yusuf. Maka ulama mengatakan wasahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'al qulub 'ala al-aidi. Itu sahabatnya Zulaikha, mereka ketika lihat Nabi Allah Yusuf mereka motong tangan. Kalau mereka lihat Nabi Muhammad, bukan lagi tangan, hati mereka yang akan mereka iris-iris, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Nah, tapi ketampanan Rasulullah ini bukan sekedar ketampanan yang dibalut dengan haibah, wibawa. Dan yang kedua ketampanan yang dibalut dengan cahaya. Nah, jadi dua itu, ketampanan Rasulullah itu ketampanan yang dibalut dengan haibah, dengan wibawa. Dan yang kedua ketampanan yang dibalut dengan cahaya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan man ra'ahu badihatan habah. Rasulullah itu siapa orang yang ngelihat Rasulullah sekilas habah, dia akan sungkan sekali sama Rasulullah karena saking wibawanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan dalam Abu Dawud, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam awgaran nas fi majlisih. Rasulullah tuh kalau udah duduk orang yang paling tenang, duduknya wibawa, penuh sakinah. Akhirnya pernah ada satu orang ketika masuk mau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saking sungkannya sama Nabi, saking wibawanya Nabi sampai dia gemeteran, asabat ra'dah, sampai gemeteran, ketakutan. Ya. Akhirnya apa kata Nabi SAW, ngelihat ada orang gemeteran di depan Nabi, hawin alaik, kata Nabi, tenang aja, tenang, itu jangan sampai gemeteran begitu, kata Nabi, tenang aja, santai aja. Ditenangin sama Rasulullah SAW. Kenapa dia gemeter? Saking wibawanya baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina Amr bin Al-As itu nyeritain sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ma kuntu utikan amla ainaya minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla aini minhu. Amr bin Al-As ini sahabat Rasulullah,
lama sehari-hari hidup sama Rasulullah. Tapi kata beliau apa? Kami nih, aku nggak berani mandang Rasulullah lama-lama. Kenapa? Ijlalan lahu, karena saking hormatnya Nabi nggak berani mandang Nabi lama-lama tuh. Kita kan biasanya kalau sama guru, kalau kita sungkan di depan guru, apa yang kita lakukan? Nunduk, nggak berani ngeliat mukanya guru, apalagi mata ketemu mata. Oh nggak berani, sungkan, takut kita. Saking hebatnya, wibawa guru kita. Nah sahabat begitu tuh. Kata Amr bin As, aku tuh saking wibawanya Nabi, aku nunduk kalau depan Nabi, nggak berani lama-lama, ngelihat sekilas nunduk lagi, ngelihat sekilas nunduk lagi. Makanya kata Amr bin As, walaupun beliau lama bersahabat sama Nabi, andai kata aku diminta untuk menyifati Rasulullah, aku nggak akan mampu. Ma'ataktu, kalau aku mau disuruh gambarkan bagaimana fisiknya Nabi, walaupun lama kumpul sama Nabi, ma'ataktu, aku nggak akan mampu. Kenapa? Di annilam akun amla ainaya minhu, karena aku nggak pernah lama betul-betul mandang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah haibah. Wa qala Ibnu Abi Halah fi wasfih, itu Ibnu Abi Halah ketika nyifatin Rasulullah, kana idza takallam atraga julasahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Rasulullah tuh saking wibawanya, kalau Rasulullah udah bicara itu semua sahabatnya menundukkan kepala. Rasulullah udah bicara nih di tengah-tengah sahabatnya, semua sahabat menundukkan kepala. Saking wibawanya Nabi, sahabat itu nggak ngangkat kepala, ka'anna ala ru'usihimut thair, seolah-olah ada burung di atas kepala para sahabat itu. Nah, saya mau tanya, burung itu mau nggak hinggap di tempat yang bergerak-gerak? Nggak mau. Burung itu maunya hinggap di tempat yang tenang. Kalau tempat yang bergerak-gerak, maka burungnya apa yang terjadi? Kabur, terbang. Nah, sahabat tuh ngegambarin para sahabat Nabi tuh ngeliat depan Nabi tuh nunduk. Saking lamanya nunduk, nggak bergerak, melihat wibawanya Nabi, sampai-sampai seolah-olah di atas kepala mereka tuh ada burung. Saking wibawanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya itu dikatakan bahwasanya yang nyifatin Nabi, kalau kita baca kitab-kitab syama'il, kitab-kitab yang menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah, fisik-fisiknya Rasulullah, itu yang mampu nyifatin Nabi sahabat-sahabat yang masih kecil. Kenapa? Karena anak kecil tuh waktu bisa mandang Nabi lama. Sahabat-sahabat yang masih kecil bisa mandang Nabi lama. Kalau yang udah berusia sungkan. Tapi kalau yang masih kecil bisa mandang Nabi lama. Maka mereka sahabat-sahabat yang masih kecil beruntungnya mereka apal betul bagaimana fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan kalau anak kecil biasanya lebih cair. Ada kiai besar, ulama besar, kita sungkan. Kalau anak kecil mah gak pakai pikiran, nyelonong aja. Gak ada urusan. Betul nggak Bu? Dulu zaman Nabi juga begitu. Nabi itu orangnya bersahabat, orangnya berbaur. Sama anak kecil tuh baik. Nabi sayang sama anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak-anak kecil bisa ngelihat Nabi. Mereka bisa mandangin Nabi sampai apal bagaimana sifat fisiknya Nabi. Kalau yang tua-tua malah sungkan dengan wibawanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada perempuan namanya Qilah binti Makhramah. Ya, kata Qilah binti Makhramah, aku ketika ngelihat Rasulullah lagi khusyuk duduk sila Rasulullah ketika itu, akhirnya aku kaget. Aku ngelihat Rasulullah tuh aku kaget, gemeter aku saking wibawanya Nabi. Akhirnya ada orang ngelihat nih si Qilah, sahabat namanya Qilah, gemeteran saking wibawanya Nabi. Ada sahabat yang ngomong, ya Rasulullah, ar'attal miskinah. Ya Rasulullah, kesian tuh perempuan ya Rasulullah, gemeteran gara-gara wibawa engkau ya Rasulullah. Ada sahabat yang berani ngomong gitu sama Nabi. Akhirnya apa kata Nabi? Ya, kata sahabat Qilah, Nabi ngomong dan Nabi nggak nengok ke saya. Saat itu saya di belakang Nabi posisinya. Jadi Nabi ngomong tanpa nengok. Lihat bagaimana akhlak Nabi ketika ngomong. Nabi ngomong tanpa nengok karena perempuan ini di belakangnya. Ya miskinah alaikis sakinah. Ya salam. Ya miskinah alaikis sakinah. Kata Rasulullah, Qilah, Qilah yang kesian, perempuan kesian. Kata Nabi, alaikis sakinah, yang tenang, ente nggak usah gemeteran. Kalau bahasa kita begitu tuh.
alaikis sakinah, kamu nggak usah gemeteran, tenang aja, tenang, jangan tegang, jangan tegang. Jadi Nabi walaupun wibawa tapi orangnya tetap bersahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Akhirnya kata qila, ketika Nabi ngomong gitu, adhaballah makana dakhala qalbi minar ru'ub. Ketika Nabi nenangin aku dengan perkataannya, seketika itu rasa gemeter dan rasa takut di hatiku hilang berkat mujamalah, berkat indahnya akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Ada Abi Mas'ud Al-Badri. Abi Mas'ud Al-Badri ini ya, dia lagi mukul gulam, dia lagi mukul anak budaknya. Dia lagi mukul budaknya. Begitu dia lagi mukul budaknya, ketika itu ada suara dia dengar dari belakang, "I'lam Aba Mas'ud." Ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Aba Mas'ud lagi mukul budaknya nih. "I'lam Aba Mas'ud." Ketahuilah Aba Mas'ud. Aba Mas'ud kagak nengok, terus dipukul itu gulam di budaknya. Terus dipukul. Akhirnya apa? Ketika saking marahnya dia udah nggak nengok nih. "I'lam Aba Mas'ud." Ketahuilah Aba Mas'ud. Nggak nengok Aba Mas'ud. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Aba Mas'ud nengok, ternyata yang manggil Rasulullah. Rasulullah. Apa yang terjadi? Itu kata Aba Mas'ud, ya, saya lagi megang rotan, mukul budak saya. Begitu saya nengok, taunya Rasulullah, gemeter tangan saya sampai jatuh itu rotan dari tangan saya. Saking wibawanya baginda Nabi besar Muhammad. Allah. Akhirnya kata Rasulullah, wallahi lallahu agdar alaika minka ala hadha. Ya Aba Mas'ud, kamu semena-mena sama budak kamu pukuli seperti itu. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah lebih mampu buat nyiksa kamu. Kamu sekarang nyiksa budak kamu nih yang kerja sama kamu. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah lebih mampu buat nyiksa kamu kalau Allah mau. Seketika itu apa yang terjadi? Kata Abu Mas'ud, ya wallahi ya Rasulullah la adrib gulaman li ba'daha abada. Demi Allah ya Rasulullah, semenjak itu aku tidak akan memukul budak lagi karena berkat nasihatnya baginda Nabi besar Muhammad. Allah, saya mau tanya, indah enggak Rasulullah? Indah enggak Rasulullah? Ada yang lebih indah dari Rasulullah? Ada yang lebih tampan dari Rasulullah? Ada yang lebih mempesona dari Rasulullah? Pengen lihat Rasulullah? Pengen mandang Rasulullah? Dan sebelum kita mati pun bisa mandang Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana yatamatsalu bi. Siapa yang lihat aku dalam mimpi, sungguh dia betul-betul telah melihatku, kata Rasulullah. Karena setan nggak bisa nyerupai aku. Dan orang kalau udah ngelihat Nabi dalam mimpi, fasayrani fil yaqdah, dia akan lihat aku dalam keadaan terjaga. Bisa sebelum mati, bisa nanti di akhirat akan lihat Rasulullah. Maka kalau kita pengen lihat Rasulullah, mata nih jangan dipakai buat maksiat. Mata kalau mau layak untuk mandang Rasulullah, jangan dipakai buat maksiat. Jangan dipakai buat lihat porno ya. Jangan dipakai buat ngeremehin orang, mandang orang dengan pandangan yang meremehkan. Jangan dipakai untuk nyari-nyari aib orang. Jangan dipakai buat ngeliat aurat. Jangan dihabisin mata itu buat ngeliat orang-orang yang dahinya nggak pernah sujud sama Allah. Kalau kita memandang Rasulullah, selain tadi yang beliau katakan ishtaq wantadhir, rindukan Rasulullah dan tunggu beliau akan datang. Selain kita disuruh perbanyak sholawat, katanya kalau orang mau ngimpi Rasulullah, salah satunya amalannya baca sholawat Ibrahimiyah. Sholat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca sebelum di malam hari 1000 kali. Ubeb banyak banget 1000 kali. Oh, yang ente pengen lihat Nabi. Targetnya nggak main-main. Target besar, usaha mesti besar. Betul atau tidak? Coba ente baca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali, pasti langsung dapat 1 miliar. Wah, ini malam baca semuanya. Tapi mau ngimpi Nabi baca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali.
Ini lebih dari 1 miliar harganya saudara. Itu salah satu caranya. Tapi yang lebih penting dari itu, selain rindukan dan tunggu dia, baca sholawat sehingga hatimu bersambung dengannya. Jangan lupa juga, jadikan matamu layak untuk mandang Rasulullah. Maka bersihkan mata ini. Mata yang kotor nggak layak buat mandang Nabi. Mata yang suka lihat aurat, suka lihat yang haram, suka lihat yang porno, mata yang suka meremehkan saudara sesama muslim dengan pandangan yang mengecilkan, mata yang suka mencari-cari aib orang, itu mata yang nggak layak mandang Rasulullah. Maka bersihkan matamu, layak, bikin dia layak untuk mandang baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan di dunia Allah takdirkan kita bisa mandang Rasulullah. Dan mudah-mudahan di akhirat juga kita dikumpulkan sama Rasulullah. Bisa mandang Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala mana wa aslafuna salihun wa ala mana syekhuna al-habib Abdullah bin Muhammad Baharun wa ala mana wal qutub al-habib Bakar bin Abdullah al-Attas wa ala mana wa jami' masyayikhina Abu Habib Rahimahullah وصلنا الوالد عبد الرحمن والدينا الله يتغشى عبد الرحمن مغفرة وتغفر إلى حضرة بسر الفاتحة.